Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini saya pengen bahas mengenai investing in Rolex. Jadi, judul video hari ini sama video terakhir itu masih berhubungan ya. Nah, teman-teman, ya, sebentar. Tadi baru naik turun tangga guys. Masih ngos-ngosan nih. Nah, teman-teman, kenapa sih saya pengen bahas ini? Karena salah satu penonton tentang luxury watch itu bisa jadi Anda adalah anak-anak muda yang memulai atau kepengen ya, baru kepengen gitu, memulai dalam koleksi jam tangan. Nah, teman-teman gini, em, kalau orang-orang yang pertama kali pengen punya Rolex, pasti kan lihatnya di website, dan website hari ini sudah sangat-sangat bagus, website Rolex, karena semua harga Rolex itu terpapang ya, terpampang gitu. Teman-teman jangan terkecoh dengan harga yang ada di website karena itu sebetulnya ya bisa dibilang bukan harga market yang sebetulnya gitu. Karena harga market sebetulnya itu memang di atas dari harga Rolex.com itu yang di Indonesia rupiah harganya gitu. Eh Contoh kemarin ada yang tanya sama saya tentang kenapa kok harga Batman sekitar 150 juta yang Oyster yang baru ya teman-teman dengan 70 jam power reserve, tapi di gray market itu harganya 240 juta. Memang that's the way it is teman-teman. Maksudnya jadi kita harus mengacu kepada harga gray market sebetulnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita denial atau lebih tepatnya apa ya, menolak bahwa harusnya harganya harga sesuai website gitu. Eh Peraturannya nggak kayak gitu, gamesnya nggak seperti itu. Jadi ketika Anda membeli dengan harga gray market, let's say jam Batman Oyster gitu, walaupun dengan harga 240 juta, tapi harga jualnya pun di pasaran itu, bukan di pasaran 150 juta. Jadi Anda buang semua pikiran bahwa harga market price untuk Rolex itu mengikuti website. Jangan teman-teman. Anda ikutin aja harga yang di gray market. Anda boleh membandingkan 1, 2, 3 toko. Memang disitulah harganya teman-teman. Jelas ya teman-teman. Jadi bagi mereka yang baru memulai, terutama anak-anak muda, buanglah pikiran jauh-jauh mengenai harga yang sebenarnya adalah di website Rolex. Nah, jika Anda kekeh ingin benar-benar membeli melalui authorized dealer, mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus ikut permainannya. Dimulai dari membeli jam tangan yang biasa dulu ya. Dari Datejust, atau mungkin kalau Rolex authorized dealernya seperti In Time itu punya banyak merek, Anda bisa start dari beli merek yang lain dulu gitu. Terakhir saya ngobrol, Anda bisa start dari spend 100 juta, lalu nanti Anda bisa masuk ke paling pertama kalau pengen dapat sport model Rolex Submariner hitam dulu teman-teman, dan tetap nanti pada saat beli pun harus bundling juga. Nah, Anda pasti nggak suka ya, maksudnya, atau mungkin beberapa, hanya sedikit lah dari Anda yang siap untuk mengikuti aturan mainnya authorized dealer, which is Anda memang harus beli di authorized dealer, dan Anda memang harus beli dari tokonya gitu, menggaransi bahwa itu semua adalah real dari toko Rolex. Nah, kalau Anda tipikal orang yang seperti itu, dan rata-rata orang yang punya kelebihan uang banyak gitu, ya Anda go on, ikuti aturannya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda memang benar-benar cuma pengen start dari 1 jam sport yang Anda pengen, entah itu Batman, entah itu Submariner Starbucks, entah itu Pepsi gitu ya, atau bahkan start dari yang Submariner hitam biasa, Anda langsung aja beli di gray market beneran. Jadi jangan mengacu kepada website, mengacu harga market price itu kepada yang ada di gray market hari ini. Memang itu adanya teman-teman. Nah, mengenai investing in Rolex ya, jadi ada pepatah bahwa the best way to plant the tree itu sebenarnya yesterday. Jadi maksudnya menanam pohon yang terbaik itu waktunya adalah kemarin gitu. Itu
the best time ya. Tapi the second best itu adalah hari ini. Termasuk dalam kita start untuk memulai invest something gitu. Tapi bukan berarti kita langsung gegabah ya. Misalnya contoh kalau kita pengen invest saham, atau misalnya kita pengen invest ke kripto, atau ke emas, atau ke jam tangan gitu. Langsung kita all in di harga yang tinggi. Bukan begitu juga gitu, bukan. Cuman maksudnya gini, ketika kita mau mulai melakukan yang namanya dollar cost averaging, atau mulai menyisihkan sebagian uang kita untuk sesuatu yang tidak akan pernah kita pakai. Maksudnya kalau ke saham bukan tidak pernah kita pakai, tidak akan pernah kita jual ya, tidak akan pernah kita jual sampai nanti misalnya jangka panjang, bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan pensiun time gitu. Startlah dari hari ini, maksudnya begitu. Bukan berarti semua uang kita harus all in, baik itu juga ke properti ya. Ada timing-timing di mana waktu-waktu yang baik. Nah, cuman berdasarkan pengalaman saya untuk market jam tangan, terutama di merek Rolex ini, start dari beberapa waktu yang lama itu hampir nggak pernah turun ya harganya ya. Jadi kecenderungan itu hampir naik terus teman-teman. Jadi kalau Anda mulai mau start Rolex, investing Rolex gitu, cobalah start dari hari ini nggak apa-apa. Karena suatu saat Anda pengen upgrade jam Anda, itu si Rolex itu, jam tangan yang Anda beli hari ini, misalnya submariner hitam itu nanti bisa trade up. Jadi Anda tuker dengan jam tangan Rolex lagi yang lebih atas lagi, itu bisa teman-teman. Jadi satu ya, the best way to plant the tree is today. The best way to plant the tree is yesterday. The second best is today. Kedua ya teman-teman, history itu atau sejarah itu betul belum tentu mengulang, tapi usually dia berirama. Jadi maksudnya gini, nanti kalau waktunya tepat, saya pengen kasih lihat ke teman-teman salah satu jam tangan papahnya teman saya ya, kalau bisa saya nanti pengen pinjem gitu. Itu dulu dia punya day date tahun berapa, 25 tahun atau 25 tahun yang lalu lah kira-kira. Sampai box papernya masih ada. Dulu dibeli dengan harga sekitar 25 juta, sekarang harganya sudah ditawar 200 juta. All gold ya teman-teman, itu yang 36 mm. Dan ini pun akan terjadi di kemudian hari seperti itu gitu. Jadi setidaknya dia tahan dari inflasi teman-teman. Kalau misalnya 20 tahun kemudian inflasi ini sama seperti 20 tahun yang lalu gitu, ya sama gitu. Jam Rolex Anda pun akan cenderung mengalami yang namanya apresiasi harga, kurang lebih begitu ya. Jadi investing in Rolex nggak pernah ada waktu yang tepat. Kalau Anda mau mulailah sekarang. Anda start dari pengen langsung ke sport model, apalagi sport modelnya yang punya warna ya, kayak Batman, Pepsi, Starbucks gitu, udah aja langsung beli di gray market guys. Terus ketiga, kenapa sih investing in Rolex ini masih punya market yang bagus ke depan? Karena gini, dari bisnis owner perspektif, contoh misalnya Rolex pun dan para AD perspektif pun, dia udah tahu bahwa aturan main hari ini berjalan dengan baik, dan dia nggak mungkin merubah aturan yang sudah profit gitu. Jadi tiba-tiba bebas gitu, semua orang boleh beli sport model. Kalau misalnya aturan dirubah seperti itu, ya bisa jadi Rolex kita jadi, atau Rolex Anda tidak ada harganya gitu. Karena mau beli apapun ada tersedia. Justru dengan hukum keterbatasan inilah yang sangat-sangat pintar ya dimainkan oleh Rolex dan authorized dealer gitu. Nah, terus Rolex itu pintar, dia bukan cuman Rolex lah, merek-merek lain juga pintar bahwa dia memainkan aturan seperti kalau teman-teman pernah main dulu Pokemon, Yu-Gi-Oh gitu ya, atau Magic the Gathering gitu ya. Itu ada hukum kartu common, uncommon, rare, mythic rare. Nah, Rolex pun begitu, teman-teman. Jadi orang-orang tuh cenderung pengen dapat yang rare-nya gitu. Kalau common itu kan kayak Datejust ya, size 34, yang kayak gitu-gitu tuh kurang common lah gitu, banyak lah two-tone gitu banyak. Tapi kalau misalnya yang udah masuk ke sport model, itu masuk ke rare, ada mythic rare, bahkan mythic atau rare pun ada yang mahal gitu kan. Nah ini permainan dari Rolex itu pintar teman-teman. Terus memang dari sejak dahulu kala juga manusia suka dengan yang namanya kelangkaan ya. Makanya banyak dibuat limited edition juga kan, entah itu dari
barang-barang tertentu juga. Makanya misalnya contoh bongkahan permata yang colornya bagus. Ya seperti itulah pokoknya, memang seperti itu. Nah, tips terakhir teman-teman, jadi video ini nggak terlalu lama-lama ya. Tips terakhir dalam investing your Rolex adalah start disiplin teman-teman. Disiplin itu dalam saving, disiplin juga dalam menyisihkan uang yang benar-benar tidak pernah terpakai. Dan saya tahu Anda mungkin punya pemikiran gini, aduh ngapain sih beli jam tangan mahal-mahal gitu ya, mendingan bisnis, mendingan. Nah, beda teman-teman, kalau misalnya jam tangan ini value-nya itu mirip kayak gold sih menurut saya. Walaupun kita harus punya knowledge yang cukup sampai kita nyaman untuk berinvestasi ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran di hanya sebuah jam tangan gitu. Sebenarnya kalau bisnis itu kan kita invest, bisa jadi bisnisnya nggak jalan, jadi hilang juga uangnya. Tapi kalau di jam tangan tuh beda, kan tujuannya untuk store value ya. Dan ini salah satu hobi yang lucu sih. Jadi walaupun hobinya mahal, tapi Anda bisa terapresiasi gitu. Harga hobi Anda tuh bisa meningkat harganya. Nah, ini yang makanya kenapa kecenderungan jangka panjang ini pasarnya masih luas gitu di dunia jam tangan ini. Jadi Anda yang mungkin hari ini pengen mulai gitu, silahkan aja mulai disiplin, saving your money teman-teman, sampai nanti ketemu membeli jam tangan pertama Anda dan seterusnya. Cuman saya wanti-wanti bahwa ini hobi yang dibilang penting-penting, gak penting juga gitu. Jadi please priority yang namanya kebutuhan utama dulu ya, kebutuhan keluarga, bahkan rumah, mobil gitu, mobil untuk keluarga Anda. Berilah yang nyaman gitu, bukan yang misalnya gini, jam tangan Anda misalnya Rolex all gold gitu, tapi Anda membeli mobil Agya yang second gitu. Nah, janganlah seperti itulah teman-teman. Dahuluilah keluarga Anda, karena ya mereka lah yang lebih berarti ya dari sebuah barang gitu. Oke, itu aja teman-teman di video hari ini tentang investing in Rolex. Semoga bisa menambah informasi lebih untuk Anda, terutama para anak-anak muda yang memulai ya gitu. Jadi go on lah teman-teman. Oke, thank you guys.